pertajam di sini ya. Jadi untuk menentukan topik tema penelitian, teman-teman pastikan dulu mata kuliah apa yang teman-teman paling kuasai. Oke, aku menguasai semua onti. Oke, mana yang paling teman-teman sukai? Selain dikuasai, disukai. Kenapa? Ketika teman-teman mengerjakan sesuatu yang tidak teman-teman sukai, even teman-teman menguasai, ya kan enjoy ketika mengerjakannya. Itu ya. Jadi dari mata kuliah yang paling dikuasai dan disukai yang pertama. Kemudian yang kedua adalah coba cari ketika udah ditemukan tadi satu mata kuliah tersebut, cari referensi di kakak tingkat. Oke, di internal dulu di kampus, it's okay, nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan teman-teman bisa mencari jurnalnya, itu lebih bagus lagi, gitu kan. Cari permasalahan yang sering muncul dari kakak tingkat penelitian sebelumnya ataupun dari jurnal yang ada. Nah, setelah permasalahannya itu ada, oh ternyata di tema ini yang paling banyak muncul masalahnya tuh di bagian A, B, C, D ini toh. Aku paling suka banget nih untuk, aku paling challenging banget untuk menyelesaikan masalah yang ini. Ambil yang itu. Kemudian cari referensinya. Oke. Kemudian perbanyaklah membaca literatur atau referensi dari penelitian pendahulunya. Itu. Itulah tadi untuk menemukan topik atau tema penelitian. Kuncinya adalah dikuasai dan disukai. Cari permasalahan yang ada dari penelitian sebelumnya dan dari jurnal yang ada. Kemudian setelah ada masalahnya, ada topiknya, ada masalahnya, ada metode untuk menyelesaikan. Gitu. Gimana kalau metodenya sama dengan penelitian sebelumnya, Ongti? It's okay, enggak apa-apa. Tepatnya kan berbeda. It's okay, nggak apa-apa. Variabelnya kan diganti. Gitu. Itu masih ada muncul kebaharuan dari skripsi kita. Gitu ya. Semoga cukup menjawab untuk anonymous attendance. Oke, untuk no name. Nah, pertanyaan ketiga ini juga menarik banget nih. Waduh, ini buat para dosen-dosen ini Bu Dewi, Pak Heru ya. Ini warning nih. Saya Raihan Rangga dari UMI, izin bertanya, akhir-akhir ini banyak sekali kasus diberitakan di media massa tentang mahasiswa tingkat akhir melakukan bunuh diri karena stres menghadapi skripsian. Jadi bagaimana sih tipsnya untuk kita bisa menghadapi skripsian, bisa jaga mental health kita saat mengerjakan skripsi dan tidak terlalu terbebani saat ada kendala mengerjakan skripsi. Wah, sebetulnya tadi sepanjang Aunti menjelaskan di presentasi itu ada semua di sini ya. Kuncinya teman-teman itu harus enjoy mengerjakannya. Gimana sih Aunti kalau kita kita kok disuruh enjoy padahal kita mengalami banyak kesulitan. Nah, kesulitan itu tergantung kita memaknai teman-teman. Ketika itu muncul kesulitan ataupun kendala, langsung diskusikan. Ketika aduh aku nggak nyaman diskusi sama dosen, boleh diskusikan sama teman ya, diskusikan sama teman. Selain itu, teman-teman itu kunci adalah di reframing. Kalau saat ini di bayangan teman-teman yang mungkin tadi udah dengar dari Aunti ya, jadi udah skripsian itu udah bukan hal yang menyeramkan lagi setelah ikut webinar ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi terlambat join dan lain sebagainya, bahwa kunci reframing itu adalah yang paling utama. Bahwa skripsian itu adalah waktunya para mahasiswa untuk bisa melakukan penelitian, bisa melakukan sharing dengan dosen pembimbingnya. Kemudian sidang, jangan dimaknai sebagai pembantaian mahasiswa, karena sidang itu adalah kapan lagi kita bisa ngobrol, diskusi bareng Bu Dewi, kapan lagi kita bisa ngobrol atau diskusi bareng Pak Heru. Even terkenal Bu Dewi itu killer, teman-teman. Justru saatnya ini teman-teman apa ya menunjukkan bahwa teman-teman itu mampu, bahwa teman-teman itu bisa melakukan penelitian kepada Bu Dewi gitu. Kemudian untuk dosen killer itu kan apa ya labeling itu kan ada di kita sendiri teman-teman. Maka itu udah jangan melabeli lagi Bu dosen killer, Bu dosen yang detail, jangan dilabeli gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya ketakutan itu nggak menghantui pikiran kita, maka
ibu dosen yang killer itu mungkin kita bisa labeli dengan berbeda. Ibu dosen yang detail, yang dalam penelitiannya pasti akan menghasilkan penelitian yang sempurna. Maka nggak akan menjadi beban di pikiran kita, nggak akan menjadi ketakutan di kita untuk melakukan penelitian atau skripsi ya. Dan teman-teman yang lagi menjalani skripsi, kalian nggak sendiri. Kalian ada dosen pembimbing yang tentunya akan mengarahkan, memberi arahan baik itu secara teknis maupun non-teknis untuk teman-teman bisa menyelesaikan penelitian. Kebanyakan dari teman-teman menganggap dosen pembimbing itu adalah juga apa ya, sebagai seorang penguji lah. Nanti kalau ditanyai pembimbing begini aku harus jawab apa? Jawab apa adanya kalau sama pembimbing gitu ya. Kalau sama penguji kita memang harus menyiapkan strategi gitu kan. Kalau pembimbing sampaikan semua unek-uneknya, Bu, ternyata ini tuh sulit ya, Bu. Saya tuh belum menyelesaikan bab ini sampai bab ini, revisiannya banyak dan lain sebagainya. Sampaikan unek-unek itu. Karena dosen pembimbing itu adalah salah satunya memfasilitasi teman-teman untuk bisa mencurahkan hasil penelitian teman-teman, kendala yang teman-teman alami selama skripsian. Maka skripsi nggak sendiri kok ternyata, sama dosen pembimbing gitu. Itu ya Kak Raihan Rangga ya, semoga bisa menjawab untuk kesehatan mental para mahasiswa tingkat akhir. Gitu. Gitu Bu Dewi, ada Baik, lagi terima mungkin kasih ya? Aunty Ica. Oke, kita masih ada waktu ya. Kita Ya. lanjut ke pertanyaan penanya berikutnya. Ada Lutfi Fajar Triyono dari Rumah Sakit Mitra Plumbon. Sepertinya ini mahasiswa kelas karyawan sepertinya ya. Menarik untuk untuk dijawab pertanyaannya. Izin bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika dosen penguji bertanya, namun kita tidak bisa menjawab saat sidang skripsi? Tadi juga udah Pakai opti jurus hack ya. apa, Onti? Katanya harus berjurus apa biar nanti Oh, pengujinya nggak jadi iya. nanya deh gitu. Oh, ya oke. Sebenarnya tadi udah saya spill ya Bu Dewi ya di Iya. apa namanya di sesi akhir materi tadi. Kalau kita benar-benar nggak bisa menjawab pertanyaan dari dosen tersebut, sampaikan apa adanya dengan redaksi yang khusus teman-teman. Jangan bilang, Bu, saya nggak bisa jawab. Jelas nilainya akan jelek teman-teman. Iya. Teman-teman bisa gunakan redaksi seperti ini. Bisa dicatat, bisa direkod ya. Bapak, Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada saya. Tentunya pertanyaan ini akan mempertajam hasil penelitian saya, akan melengkapi penelitian saya. Nah, dalam hari ini saya mencoba menjawab sepanjang pengetahuan saya, jawabannya adalah seperti ini. Namun, ketika teman-teman nggak bisa jawab, bilang aja, mohon maaf Bapak Ibu, untuk bagian ini memang saya ternyata perlu menambah pengetahuan saya lagi. Saya mohon izin untuk bisa membaca terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu dosen berkenan, besok saya akan menjawabnya langsung dengan Bapak atau Ibu penguji. Seperti itu. Sampaikan aja. Jadi jangan menjawab asal, tapi disampaikan ketika kita memang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Gitu ya. Kalau kita jawab asal itu juga pertaruhan untuk nama kita, pertaruhan untuk loh kok gitu, ternyata itu jawabannya salah gitu ya. Gitu. Jadi sampaikan aja bahwa mohon maaf untuk bagian ini saya perlu mendalami lagi ilmunya, saya perlu membaca referensi lagi lebih banyak. Maksimal besok saya jawab kepada Bapak atau Ibu dosen. Maka Bapak atau Ibu dosen penguji akan, oke, baik, anak ini berarti kemampuannya sudah bisa ditakar gitu ya. Bukan dia tidak bisa, tapi memang dia belum menguasai di bagian itu. Gitu, teman-teman. Oke, Kak Lutfi Fajar Triyono, semoga menjawab pertanyaan ya. Nanti jangan lupa ketika ada pertanyaan seperti itu, redaksionalnya yang Aunty sampaikan tadi. Oke, Bu Dewi, ada lagi? Oke, triknya bagus ya Onti ya. Mengaku nggak bisa tapi dengan bahasa yang sangat manis sekali sehingga Betul. orang tidak bisa dikatakan bahwa kata siapa saya Kata nggak bisa siapa? gitu ya. Iya, betul. Ada triknya. Ya betul, bahasanya lebih Dewi kayaknya benar. belum pernah ada yang jawab kayak gitu ya mahasiswanya ya. Oh, ya. Iya betul betul. Mereka lebih Yang banyak ada mereka tersenyum. ngangong-ngangong. Diam, Mati ya gaya, tersenyum. biasanya mati gaya mereka. Mati gaya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Kuat Priyono dari
Mana nih? Muhammadiyah Purwokerto. Oke, pertanyaannya, bagaimana langkah mengatasi kendala ketika mengalami kebuntuan dalam menyusun skripsi, serta meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan skripsi? Silakan Onti Ica, Oke, triknya. baik. Wah, itu tadi ya, kalau kita dalam mengerjakan skripsi, kendala atau permasalahan itu akan muncul itu hal yang wajar, teman-teman. Jadi, jangan dihindari, gitu ya. Tapi harus dihadapi, gitu kan. Nah, bagaimana kuncinya adalah direspon kita menghadapi sebuah permasalahan atau kendala tersebut, gitu. Jadi, ketika kita memaknai kendala tersebut adalah penghambat, maka kita akan stuck, diam. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah nggak tahu jawabannya apa. Itu akan diam. Tapi ketika kita memaknai kendala itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan, yang harus dilewati, maka kita akan mencari tahu gimana caranya untuk bisa menyelesaikan kendala tersebut. Caranya gimana teman-teman untuk menyelesaikan kendala tersebut? Ketika kita udah benar-benar mentok, kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, carilah ahlinya yang bisa membantu untuk diskusi. Siapa? Dosen pembimbing yang utama. Aduh, aku males Aunty kalau sama dosen pembimbing nanti di ghosting. Sama teman, boleh. Ketika sama teman, aduh temanku ternyata juga nggak bisa lagi nih. Ya udah, langsung aja ke Aunty Ica gitu ya. Langsung aja DM ke Aunty Ica, pasti semua kendala akan terselesaikan gitu. Maka teman-teman jangan takut ketika teman-teman skripsian itu teman-teman nggak sendiri. Selain ada dosen pembimbing, juga ada teman-teman yang lain. Mungkin kalau teman-teman yang lain juga udah sibuk nih, Aunty Ica. Nah, teman-teman bisa sharing dengan Aunty atau teman-teman juga bisa membaca. Karena kunci dari semua kendala itu adalah di ilmu, teman-teman. Ketika kita menambah ilmu, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Semoga cukup menjawab ya tadi dari siapa tadi ya? Itu Bu Dewi. Terima Baik, kasih. baik. Pertanyaan berikutnya nih masih ada waktu ya, mungkin ada satu atau dua lah ya, kalau masih ada waktu lagi. Kayak ada dari Anonymous Attende lagi terkait dengan ini cukup menarik pertanyaannya karena memang biasanya terjadi di dunia nyata atau real case ya. Kita kan punya pembimbing satu dan pembimbing dua katanya. Nah, dari kedua dosen tersebut memiliki pendapat atau masukan yang berbeda dan saling bertentangan. Ya, curhat ya. Curhat Bagaimana ini. caranya kita memecahkan masalah tersebut, Onti? Katanya, silakan Onti. Oke, baik. Ini banyak banget muncul di DM Aunty. Aunty, dosen pembimbing satuku itu menyarankan seperti ini. Padahal pembimbing duanya nggak menyarankan seperti itu, Aunty. Dan itu bertentangan. Kalau kalau aku mengakomodir dua-duanya jelas nggak bisa. Itu jadi dilema mahasiswa. Nah, teman-teman perlu ketahui adalah ketika teman-teman menghadapi permasalahan seperti itu, kuncinya ada di diskusi. Oke? Diskusi yang pertama. Dengan pembimbing satu, terutama dengan pembimbing satu. Karena dosen pembimbing satu ini adalah dosen yang bertanggung jawab atas penelitian teman-teman. Teman-teman sampaikan kepada beliau bahwa uh, Bapak atau Ibu, setelah saya diskusi dengan Bapak Ibu pembimbing dua, ini ada sedikit teori yang berbeda, Pak. Contohnya, Pak, dan teori ini sedikit bertentangan dengan yang kemarin kita diskusikan, gitu ya. Kemudian, kalau menurut Bapak, teori tersebut adalah A, B, C, D, E. Teman-teman bandingkan, sajikan perbedaan tersebut kepada pembimbing satu. Kalau menurut Bapak, solusi terbaik atau teori terbaik itu yang mana ya? Wah, kalau pembimbing satu pasti ya jelas teori saya yang terbaik gitu kan. Itu pasti biasanya seperti itu teman-teman. Pasti akan menghadapi hal yang seperti itu. Maka pastikan teman-teman kalau misalkan beliau ini open minded gitu ya. Oh, ternyata Ibu itu ada pendapat lain ya. Nah, kalau dari pendapat pembimbing dua ini sepertinya ada benang merah sebetulnya dengan pendapat saya. Maka ya udah pakai pendapat pembimbing dua aja. Nah, itu akan lebih mudah, lebih enak ketika beliau seperti itu. Tapi kebanyakan ya jelas teori saya yang benar kok, Mas. Kok kamu masih ngeyel dengan saya? Ketika kalian menghadapi seperti itu, maka gunakan
teori dari pembimbing pertama. Gitu ya. Namun teman-teman juga harus cek dan recheck dengan literatur ataupun pendukung lainnya gitu. Kalau memang dari pembimbing pertama ini adalah yang terbaik seperti itu. Nah, ketika teman-teman udah menyiapkan literatur tersebut, teman-teman bisa maju lagi nih ke pembimbing 2. Bapak, Ibu, saya sudah diskusi nih kemarin dengan pembimbing 1 saya. Kemudian kami diskusi menemukan alur ataupun benang merah dari perbedaan pendapat Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, kami memutuskan akan menggunakan teori ini. Teori pembimbing 1 dengan referensi yang saya sudah cari Bapak Ibu, bahwa di teori tersebut memang betul adanya seperti itu. Nah, nanti pembimbing 2, oh iya ya, ternyata aku ada yang kelewatan. Oh, ternyata referensinya ada itu gitu. Dengan adanya fakta-fakta yang kita sajikan, data fakta yang kita sajikan, maka pembimbing 2 akan mengalah secara nggak langsung gitu ya. Mengalah secara nggak langsung karena memang pembimbing 1 ini kebanyakan dominan gitu teman-teman. It's okay karena memang yang beliau lah yang bertanggung jawab terhadap penelitian teman-teman. Gitu ya. Ini cukup tricky teman-teman, maka ketika menghadapi permasalahan ini teman-teman harus pakai strategi. Ya, gitu. Begitu Bu Dewi ya. Oke. Semoga cukup Oke, menjawab. Onti. Kita coba lagi dengan Muhammad Dwi Fajariansyah. Di sini dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Wih, jauh ya. Mohon izin bertanya, bagaimana tipsnya atau hacksnya dalam menemukan gap penelitian dengan menggunakan data sekunder secara cepat, katanya Oke, gitu, oke, baik. Menarik ya. Ini Betul. banyak banget juga mahasiswa yang menanyakan, Aunty, gap penelitian itu apa sih? Nah, yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan gap penelitian itu adanya perbedaan dari kondisi nyata di lapangan ataupun di masyarakat ataupun di perusahaan dengan teori yang ada gitu. Itu adalah gap penelitian. Apabila teman-teman menggunakan data sekunder, juga pastikan adanya perbedaan gitu ya dari data tersebut dengan real yang ada atau teori yang kita gunakan. Itu adalah gap penelitian. Ketika gap itu sudah bisa kita tentukan, sudah bisa kita ketahui, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi adanya perbedaan antara teori dengan kondisi real di lapangan, dengan data yang ada, dengan perusahaan, dengan masyarakat, itu namanya adalah gap penelitian. Gitu teman-teman. Intinya di teori itu adalah yang kita pegang. Teori itu selalu benar. Maka ketika data dan realita di perusahaan ataupun di lapangan itu tidak sesuai, nah itulah gap-nya. Itu yang harus diselesaikan. Begitu? Semoga cukup menjawab ya. Oke. Udah banyak trik yang dikasih tuh Iya, sama banyak banget ya Bu ya. Cica. Luar biasa. Harusnya besok nyusun 3 hari jadi udah beres. Iya, nyusun 3 hari jadi selesai nih Iya, teman-teman. sidang lancar dapat nilai A. Amin. Banget ya. Masya Allah. Oke, Onti, kita kasih pertanyaan terakhir lah ya. Ya. Karena nggak mungkin dijawab semua juga dari 128 pertanyaan. Tadi udah kita jawab beberapa, mungkin sampai 9 pertanyaan kita jawab ya. Oke, pertanyaan terakhir ini cukup menarik dan memang penting terkait dengan teman-teman baik mau skripsi, mau yang belum skripsi, untuk bisa menaklukkan siapapun yang ada di depannya, dosen-dosennya. Pertanyaannya dari Maria Fatima Makun, yaitu, Kak, triknya dong agar tidak gugup saat presentasi. Itu penting sekali. Silakan, mungkin Kak Ica makarnya banget, luar biasa. Udah sangat menguasai satu slide aja bisa 1 jam loh. Iya, saya satu slide itu bisa 1 jam ya, karena enjoy, ya kan? Karena enjoy dan suka banget sharing gitu. Nah, ini Kak Maria ya, trik untuk nggak gugup saat presentasi. Biar nggak gugup itu teman-teman harus ada well prepare. Well prepare tadi dimulai dari apa teman-teman? Dari PowerPoint. Slide itu menentukan nanti apa yang kalian akan sampaikan kepada audiens. Slide atau PowerPoint itu yang namanya juga PowerPoint teman-teman, maka disampaikan poin-poinnya saja. Oke, kemudian
selain PowerPoint, juga tadi Aunty bilang tuh outfit gitu kan. Outfitnya juga harus paling nyaman. Kalau teman-teman paling nyaman nih pakai jas, it's okay pakai aja, pakai jilbab eh yang segi 4, pasmina dan lain sebagainya, silahkan bisa disesuaikan. Apalagi kalau teman-teman yang cewek ya ini ya, kalau teman-teman suka banget touch up atau make up, pakai lah. Bukan mau tampil di dosen, enggak, tapi itu salah satu cara kita menghargai audiens, gitu ya. Menghargai para dosen yang sudah datang, kita tampil fresh, kita tampil dengan make up, seperti itu. Kemudian selain presentasi, outfit, juga ada kepada periperal ataupun laptop. Kemudian catatan-catatan kecil ketika teman-teman, aduh Aunty, aku tuh pelupa, kalau di PowerPoint cuma poin-poinnya aja, nanti ketika aku di tengah-tengah lupa gimana? Teman-teman boleh buka ataupun buat catatan kecil untuk teman-teman presentasi. Itu sangat wajar dan sangat dimaklumi apabila para mahasiswa itu menggunakan catatan kecil. Karena secara kemampuan public speaking, kemampuan presentasi satu dengan yang lain itu berbeda. Selain itu, supaya teman-teman nggak gugup, tadi udah well prepare ya, dari baju, PowerPoint-nya, literatur, materi, itu adalah di well perform. Ketika well perform itu kuncinya adalah di tenang. Ketika kita menyampaikan presentasi apapun, teman-teman, kita ngomong apapun di depan siapapun, kuncinya itu tenang. Kalau kita gugup, eh penelitian saya ini adalah penelitian yang itu tuh selain yang mendengarkan udah nggak enak, ini anak ngomong kayak naik kereta api ya, cepet banget gitu kan, nggak bisa mendengar, nggak bisa menangkap apa yang disampaikan dengan baik gitu kan, maka teman-teman harus kuncinya tenang. Karena apa? Ketika teman-teman tenang, even teman-teman ngeblank, itu bisa nemu jawabannya. Contoh nih Aunty, presentasi ya. Eh, terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang telah berkenan hadir dalam presentasi sidang akhir saya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul A, B, C, D, E, F. Ketika saya tenang gitu akan enak. Oh, habis ini aku mau menyampaikan ini. Nah, ketika Aunty, selamat pagi Bapak Ibu dosen, saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul A, dan itu membaca, maka akan belibet dan banyak ngeblank. Jadi pastikan teman-teman enjoy dalam presentasinya. Kuncinya di tenang, di well perform ya teman-teman ya. Jangan gugup-gugup, itu wajar. Nah, kunci atau trik lagi yang sering banget Aunty lakukan adalah sebelum Aunty presentasi, pasti Aunty rubah gerak. Baik itu paginya jogging, ataupun paginya stretching, atau hanya lompat-lompat biasa. Karena itu akan meningkatkan fokus kita. Itu yang nggak banyak dipelajari di kampus ya. Ketika teman-teman rubah gerak, maka akan merubah fokus teman-teman. Gitu ya. Gitu tadi dari Maria. Semoga cukup menjawab dan nggak gugup lagi ketika presentasi sidang akhir. Good luck, nanti dapat nilai baik di sidangnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Odi Ica, triknya luar biasa. Nggak hanya buat Maria tadi yang nanya ya, buat kita juga. Kadang kalau ketemu dengan komunitas yang berbeda itu mengakibatkan debaran jantung yang luar biasa gitu ya. Baik, terima kasih Aunty Ica untuk pemaparannya, sangat luar biasa, sangat bermanfaat dan memang sangat menarik sekali untuk disimak, dan banyak hal-hal yang mungkin teman-teman atau peserta bisa menyimak, kemudian mengutip. Nah, itu kan mengutip dan kemudian bisa ditiru ya nanti ya. Kayak apakah tugas sudah selesai? Jadi jawabannya bukan belum ya. Sedang dalam proses finishing bla 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 gitu ya. Itu triknya seperti itu menurut Aunty Ica. Jadi boleh ditiru sehingga tidak menunjukkan bahwa belum selesai gitu kan. Tidak menunjukkan. Baik, terima kasih untuk para audiens yang sudah banyak bertanya. Di sini ada 130 pertanyaan. Tadi yang terjawab cuma sebagian, mohon maaf karena memang waktunya sangat terbatas. Kemudian untuk door prize tadi ya, akan ada 3 orang yang mendapatkan buku dari Prof.
Prof. Sugiono ya? Sugiono, ya, dari Prof. Sugiono. Ya, dari Prof. Sugiono nanti akan diumumkan di IG-nya Publikasi Indonesia karena memang yang dilihat dari postingan IG juga, jadi mungkin kita tidak bisa melihat sekarang, akan diumumkan dalam waktu berikutnya oleh panitia. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Onti Ica adalah intinya keep calm ya, semuanya tenang, akan baik-baik saja. Semuanya tenang, silakan persiapkan dengan baik dan tetap semangat, tidak lupa untuk healing. Healing. Kalau di Sunda tuh healing tak awas tahu. Oh. Bahasanya healing gitu ya. Kalau sekarang bukan. Healing itu adalah salah satu upaya untuk menghibur diri sendiri atau memberikan satu reward ketika sudah banyak beraktivitas dan menguras baik itu fisik maupun psikis, terutama teman-teman yang akan mengerjakan skripsi dan lain-lainnya. Mohon maaf barangkali dalam memandu acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi saya sangat bahagia bisa menjadi bagian dari presentasi seminar hari ini dengan Onti Ica yang sangat menarik, luar biasa dan tidak bikin ngantuk ya. Itu dari 900 sampai 1050 sampai naik turun terus angka 1000, itu luar biasa sekali orang-orang mendengarkan Onti Ica. Terima kasih pada Publikasi Indonesia dan saya kembalikan waktunya kepada MC kita Bapak Hero Prasetyo. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Dewi Onti Ica, luar biasa sekali ya materi pada pagi dan siang hari ini. Oke, kalau gitu besok langsung skripsi, nggak usah kuliah aja. Nggak gitu juga kali ya. Oke, ini yang sering menjadi catatan ketika mahasiswa sekali lagi maju untuk presentasi ini, kalian itu menerangkan, bukan membacakan. Ini nih, Teh Dewi sama saya ini kan udah kuliah, sampai kuliah itu udah diajari cara membaca. Jadi dosen-dosen kalian itu bisa membaca. Kalian maju menerangkan, ya, bukan membacakan. Ini yang sering terjadi itu kan seperti itu. Kami sudah bisa membaca, jadi nggak usah dibacakan, diterangkan saja apa yang menjadi inti persoalan. Ya, oke. Terima kasih, materi yang sangat menarik. Sekali lagi saya mengingatkan untuk hadiah door prize buku dari Profesor Dr. Sugiono, cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi, nanti akan diumumkan di Instagram. Jadi sekali lagi, don't forget to untuk memfollow IG Publikasi Indonesia untuk mendapatkan untuk melihat siapa yang mendapatkan door prize. Dan untuk keseluruhan acara pada pagi dan siang hari ini akan di-share di grup WA. Jadi jangan live dulu dari grup WA. Ya, yang ada di grup WA nanti semua peserta bisa menyimak rekaman kegiatan kita dari pagi sampai dengan siang hari ini. Nanti disimak di sana. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk Publikasi Indonesia yang sudah memfasilitasi acara yang luar biasa dari pagi sampai dengan siang hari ini. Tidak ada ngantuk-ngantuknya sama sekali. Terima kasih Teh Dewi yang sudah menjadi moderator yang keren banget, dan Onti Ica pemaparannya luar biasa. Ini benar-benar nggak ada di mata kuliah ini, di public speaking pun juga ya. Public speaking pun nggak ada ya. Ini ya, hanya ada di Onti Ica official ini. Ya. Kayaknya harus revisi mata kuliah ini. Waduh, ya boleh. Ya. Saya untuk mengajar ya, Bapak Ibu ya. Masuk di public speaking, kayaknya perlu ini public speaking perlu ini. Sekali, betul untuk public speaking. Ya, di semua mata kuliah ini juga di semua fakultas, semua prodi kayaknya memang harus butuh mata kuliah public speaking ini, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan menyenangkan tentu saja. Oke, terima kasih Publikasi Indonesia, Pak Abdullah yang sudah memfasilitasi acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Sekali lagi saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan, membawakan acara dari pagi sampai dengan siang ini banyak kesalahan. Sekali lagi, kalian semua luar biasa, peserta dari seluruh Indonesia bisa kumpul jadi satu di dalam satu ruangan, walaupun kita berbeda-beda ruang ya, berbeda-beda pulau, tapi tetap jadi satu di ruang Zoom rahasia skripsi cepat selesai. Oke, baik, untuk mengakhiri
acara pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, ada tambahan lagi dari publikasi Indonesia? Siap, mohon izin cukup Pak. Ya, cukup. Oke, mengingatkan sekali lagi bagi rekan-rekan yang kesulitan untuk menerbitkan karyanya, terutama yang sebagai syarat untuk mengambil ijazah, sebagai syarat untuk kelulusan, harus terbit jurnal publikasi Indonesia solusinya. Silahkan kalian hubungi kontak person yang sudah ada untuk mempercepat ijazahnya agar cepat sampai di tangan. Sekali lagi, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri bersama. Sampai jumpa di sesi-sesi webinar selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.